Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Irmawati dari Tadris Bahasa Indonesia 7A IAIN Surakarta. Dalam video ini saya akan menyampaikan review materi mengenai analisis wacana. Nah, di dalam analisis wacana terdapat 8 materi yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama yaitu sejarah analisis wacana menurut para ahli. Yang kedua yaitu konsep dan contoh analisis wacana. Yang ketiga yaitu jenis pendekatan analisis wacana dan masyarakat. Yang keempat yaitu wacana dan masyarakat. Untuk yang kelima yaitu ada konsep analisis wacana pragmatik. Yang keenam ada analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Yang ketujuh yaitu analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Lalu yang terakhir ada prinsip kerjasama GRIS. Nah, untuk yang pertama yaitu sejarah analisis wacana menurut para ahli. Analisis wacana pertama kali dikenalkan oleh tokoh yang bernama Zeligaris, yaitu pada tahun 1952. Zelig menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Lain lagi menurut Van Dijk. Van Dijk mengutarakan bahwa hubungan masyarakat dan wacana ini bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan komunikasi yang sedang mereka lakukan. Yang satu lagi yaitu menurut Ford. Ford ini mengutarakan bahwa untuk memahami wacana perlu memahami makna yang dituturkan dan dituliskan tentang konteks situasi dan kultural yang mereka masukkan. Yang selanjutnya yaitu konsep dan contoh analisis wacana. Di dalam analisis wacana ini terdapat struktur wacana teks. Struktur wacana teks yaitu suatu praktek sosial yang pada kenyataannya dapat berupa ujaran, respon, atau aksi dari masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Contohnya yaitu pada iklan Yakult. Iklan Yakult itu memiliki slogan yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, slogan tersebut merupakan strategi marketing dari pabrik Yakult tersebut. Slogan tersebut bertujuan untuk mengaruhi masyarakat untuk membeli produknya tersebut. Nah, di dalam konsep analisis wacana ini terdapat 3 tokoh, yaitu yang pertama menurut Mills. Mills mengatakan bahwa analisis wacana telah bergeser dan menyoroti suatu aspek penggunaan bahasa ke lainnya, serta digunakan dengan berbeda oleh peneliti yang berbeda pula. Yang kedua yaitu menurut Fairclough. Fairclough mengatakan analisis wacana ini bersifat linguistik, sosial dalam orientasinya, tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Yang ketiga yaitu menurut Cameron and Pulik. Kedua tokoh tersebut menganalisis bahwa bahasa selalu lekat hubungannya dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial. Yang selanjutnya yaitu jenis pendekatan analisis wacana dan masyarakat. Di dalam analisis wacana memiliki 3 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan formal, yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris, yang ketiga yaitu pendekatan kritis. Untuk yang pertama yaitu pendekatan formal. Pendekatan formal yaitu menjadi pendekatan kontemporer untuk melihat bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Misalnya pada kalimat, hari ini Lina tidak masuk kerja, tetapi akan digantikan Bagas. Di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi tetapi. Konjungsi tersebut digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang satunya lagi.
Pendekatan formal ini lebih melihat bagian-bagian yang ada di dalam struktur wacana. Lalu untuk yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris ini memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Misalnya terdapat dua dialog. Yang pertama yaitu dimakan dulu itu. Untuk dialog yang kedua yaitu Pak, silahkan makan terlebih dahulu. Nah, di dalam kedua dialog tersebut memiliki perbedaan dalam pemilihan diksi serta dengan siapa penutur ini menuturkan dialog tersebut. Yang pertama yaitu konteksnya, penutur ini berbicara dengan teman sebaya. Jadi bahasanya tidak terlalu tertata gitu. Untuk yang dialog yang kedua, ini penutur biasanya berbicara dengan umurnya yang lebih dewasa atau jabatannya lebih tinggi. Dan untuk yang ketiga yaitu pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Dalam hal ini, analisis wacana terlihat dari kohesi dan koherensi. Selanjutnya yaitu wacana dan masyarakat. Di dalam wacana dan masyarakat ini memiliki 5 pembagian. Yang pertama yaitu komunitas wacana, yang kedua yaitu bahasa sebagai praktek sosial kedaerahan, yang ketiga yaitu wacana gender, yang keempat wacana sebagai identitas, yang kelima yaitu wacana ideologi. Untuk yang pertama yaitu komunitas wacana. Komunitas wacana ini merupakan sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas dan memiliki komunitas khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan kekayaan. Yang kedua ada bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Wacana ini sangat dipengaruhi faktor sosial dan kedaerahan. Wacana yang digunakan untuk berkomunikasi melihat konteks yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu wacana gender. Wacana gender ini masih menjadi perbincangan yang menarik untuk dikaji dari perjuangan feminisme dari awal sampai sekarang. Yang keempat yaitu wacana sebagai identitas. Wacana mengikuti peran yang dijalankan untuk mencerminkan identitas seseorang melalui wacana yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada wacana ideologi. Wacana tidak hanya digunakan sebuah model semata, melainkan politik dan sejarah. Dalam wacana ini biasanya dikaji menggunakan analisis wacana kritis. Selanjutnya yaitu konsep analisis wacana pragmatik. Menurut Wijana dan Rahmadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Lalu apa hubungan pragmatik dengan wacana? Hubungannya yaitu sebuah pendekatan digunakan untuk mengetahui maksud tuturan atau ujaran yang berdasarkan dari konteks. Di dalam pragmatik melihat komunikasi suatu bahasa atau suatu gejala teks tidak bisa lepas dari konteksnya. Misalnya pada awas banyak anak. Nah, di dalam contoh tersebut maksudnya bukan memberikan informasi bahwa di situ banyak anak, tetapi lebih ke sebagai peringatan kepada pengendara motor dan pengendara mobil untuk lebih hati-hati dalam mengendarai, karena di situ mungkin banyak anak yang berkeliaran bermain di sekitar situ, jadinya nanti takut ketabrak atau bagaimana. Jadi intinya wacana pragmatik itu melihat wacana atau tuturan sesuai dengan konteksnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu analisis pragmatik bagian situasi tutur. Maksudnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan situasi tutur. Di dalam situasi tutur ini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu karakter lawan tutur, yang kedua yaitu konteks tuturan, yang ketiga tujuan tuturan, lalu yang keempat tuturan sebagai tindakan, yang kelima ada tuturan sebagai tindak verbal. Lalu yang pertama ada karakter lawan tutur. Ini berkaitan dengan karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban. Untuk yang kedua yaitu konteks tuturan. Konteks tuturan ini berkaitan dengan background pendidikan yang dipahami penutur dan lawan tutur. Untuk yang ketiga yaitu tujuan tuturan, dilatar belakangi maksud dan tujuan penutur. Lalu untuk yang keempat tuturan sebagai tindakan, yaitu tuturan sebagai entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengaturannya. Lalu yang terakhir ada tuturan sebagai tindak verbal, yaitu dalam hal ini membedakan kalimat dan wacana. Nah, yang selanjutnya ada analisis wacana bagian tindak tutur. Yang pertama yaitu tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh. Di dalam tindak tutur ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama yaitu tindak lokusi, yang kedua tindak ilokusi, yang terakhir ada tindak perlokusi. Tindak lokusi merupakan yaitu menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur yang mudah diidentifikasi karena menyertakan konteks tuturan. Yang kedua yaitu tindak ilokusi. Tindak ilokusi ini disebut juga dengan the act of doing something. Lalu tindak perlokusi. Tindak perlokusi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur dan tindak tutur. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada prinsip kerjasama menurut Grice. Dalam prinsip kerjasama ini terdapat 4 jenis maksim. Yang pertama yaitu maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, lalu yang terakhir ada maksim cara. Untuk yang pertama yaitu maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Lalu untuk yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas ini mewajibkan percakapan berdasarkan dengan bukti-bukti yang memadai saat bertutur. Lalu yang ketiga ada maksim relevansi. Maksim relevansi ini mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Lalu yang terakhir ada maksim cara. Maksim cara ini mengharuskan peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan, dan yang dibicarakan itu secara runtut. Nah, itu tadi hasil review materi analisis wacana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.